Hai, nama saya Raffi Muhammad Syafi'i. Saya adalah mahasiswa yang mengikuti program Permata Sakti dari Kemendikbud. Saya berasal dari UPN Veteran Jakarta. Di video kali ini saya akan membahas terkait dengan ujian akhir semester saya di mata kuliah Audit Forensik di Universitas Nusa Cendana dengan dosen pengampu Ibu Sarlin Nawapal. Di video kali ini saya akan membahas terkait dengan jawaban saya dari pertanyaan yang Bu Sarlin berikan. Nah, jadi di ujian saya kali ini itu membahas terkait dengan korupsi pengadaan paket traktor tangan pada Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Ranah Berjaya tahun 2011. Nah, setelah membaca soal yang diberikan, berikut adalah jawaban-jawaban saya terkait dengan pertanyaan yang diberikan. Kita masuk ke pertanyaan pertama, yaitu terkait dengan identifikasi penyimpangan yang terjadi. Sebelum saya masuk ke identifikasi penyimpangan yang terjadi terkait dengan kasus ini, saya akan memberikan pendahuluan terlebih dahulu, di mana pemerintah dalam menjalankan tugasnya itu terkadang membuat sebuah proses pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, dengan adanya anggaran tersebut, anggaran ini juga memiliki dana yang cukup besar gitu, memiliki nilai yang cukup besar. Nah, dengan besarnya anggaran yang biasa dibuat oleh pemerintah tersebut, ini meningkatkan tingkat resiko terjadinya penyimpangan yang terjadi karena adanya kecurangan mungkin yang dilakukan oleh pejabatnya sendiri dalam melakukan pengelolaan anggaran tersebut. Nah, besarnya anggaran ini justru dapat dimanfaatkan oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab, yang mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan budaya atau gaya hidup konsumtifnya dan juga keinginan untuk memperkaya diri sendiri. Nah, kenyataan tersebut ini berkaitan dengan kasus yang akan kita bahas pada hari ini, di mana kasus ini itu akan terkait dengan korupsi yang dilakukan dalam proses pengadaan barang, yaitu di Kabupaten Ranah Berjaya. Nah, berikut adalah identifikasi yang saya buat. Penyimpangan dalam pengadaan paket traktor tangan tersebut berawal dari adanya ketidaksesuaian antara penyerahan bantuan traktor tangan kepada masyarakat dengan anggaran proyek pengadaan traktor tersebut yang telah dirancang oleh pemerintah Kabupaten Ranah Berjaya. Dalam hal ini itu Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan selaku KPA atau kuasa pengguna anggaran. Nah, penyimpangan ini terjadi sejak proses pemilihan pemenang pelelangan proyek tersebut, di mana pemenang dari lelang tersebut adalah perusahaan atau CV Bintang Terang yang nama pemiliknya adalah Saudari Hamidah, yang juga merupakan istri dari Kepala BKAD di Kabupaten sana. Nah, Saudari Hamidah ini memiliki hubungan dekat dengan Nyonya Astrid Prakasa yang merupakan istri dari PLT Bupati Ranah Jaya. Nah, kemudian penyimpangan selanjutnya ini dilanjutkan pada proses pencairan dana atas kontrak tersebut yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan selaku KPA dan juga PPK bersama dengan CV Bintang Terang, di mana dalam tahapan prosesnya itu selalu tidak dilampiri berita acara pemeriksaan dan berita acara serah terima hasil pekerjaan, mulai dari penyampaian SPPLS dari kontraktor kepada PPK, kemudian dilanjutkan juga pada saat tahap penyampaian SPMLS itu tidak disertai dengan adanya berita pemeriksaan dan berita acara serah terima, hingga pengeluaran dana yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran dengan dikeluarkannya SP2D itu tidak disertai dengan berita acara serah terima hasil pekerjaan gitu loh. Nah, hal ini jelas melanggar standar operasional prosedur dalam tahapan pencairan dana di pemerintahan. Nah, setelah proses pencairan yang berhasil dilakukan, yaitu senilai 2 miliar rupiah setelah dipotong pajak, penyimpangan ini kembali terjadi. Kenapa? Karena dana tersebut tidaklah dibelanjakan traktor oleh Saudari Hamidah selaku kontraktornya gitu, yang ditetapkan dalam kontrak gitu. Jadi si CV Bintang Terang ini tidak membelanjakan anggaran yang diberikan oleh pemerintah
Jakarta, yaitu traktor dengan bermerek itu Kubota. Di kontrak dituliskan mereknya itu adalah Kubota, namun oleh saudari Hamidah itu justru dana tersebut diserahkan kepada Nyonya Astrid Prakasa, yang ternyata setelah diperiksa oleh auditor itu ditemukan bahwa dirinya telah melakukan pembelian 200 traktor dengan merek Cameo senilai 1,68 miliar rupiah yang didapat dari harganya, yaitu 1,52 miliar rupiah ditambah dengan biaya pengiriman 15.800.000. Nah, pada tanggal 10 Mei 2011 setelah diperiksa kemudian ditemukan fakta juga bahwasannya saudari Hamidah ini hanya menyerahkan 1,85 miliar dari 2 miliar untuk pembayaran 200 unit traktor yang disediakan oleh Nyonya Astrid Prakasa tadi. Nah, penyimpangan terakhir ini kemudian dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ranah Berjaya, yang mana proses penyaluran bantuan traktor tersebut kepada masyarakat ini nggak sesuai dengan prosedur yang seharusnya dilakukan, di mana dalam proses penyerahan tersebut tidak seluruh penyerahan bantuan itu dibuatkan berita acara atau bahkan dicatat, terutama pada saat penerima bantuan itu datang secara bergelombang dan jumlah yang banyak begitu. Nah, hal ini semakin diperparah dengan ditemukannya fakta bahwasannya jumlah kelompok tani yang menerima bantuan traktor tangan tersebut hanyalah 156 orang, 156 kelompok, dengan masing-masing menerima 1 unit traktor dengan merek Cameo, bukan Kubota sesuai dengan kontraknya. Dan di kontrak juga tertulis 200 unit, sedangkan di sini hanya tersampaikan 156 unit. Sehingga masih tersisa 44 buah traktor tangan senilai 235 juta rupiah yang belum disalurkan kepada masyarakat seperti itu. Itu untuk menjawab terkait dengan identifikasi penyimpangan apa saja yang terjadi. Nah, kita masuk ke pertanyaan kedua, yaitu nilai kerugian yang dialami oleh negara. Nah, menurut saya nilai kerugian keuangan yang dialami oleh negara ini dapat ditunjukkan melalui perhitungan sebagai berikut, di mana diketahui bahwa anggaran yang dikeluarkan pemerintah itu kan 2 miliar rupiah, ya kan? Kemudian pengeluaran yang dilakukan hanya untuk melakukan pembelian traktor yang ternyata mereknya itu Cameo senilai 1,68 miliar, 8 miliar. Nah, sehingga dari anggaran yang sudah ditetapkan tersebut masih terdapat sisa sebanyak 2 miliar rupiah dikurang dengan 1,68300 rupiah, yaitu sebanyak 931.700.000 rupiah. Itu sisanya. Nah, berarti kan nggak habis nih anggarannya. Berarti dari 2 miliar yang dikeluarkan, maka pemerintah rugi sebanyak 931 juta rupiah, 931.700 rupiah. Nah, sisa dana tersebut ini bisa saya indikasi mengalir ke para pelakunya. Antara lain yang pertama adalah saudari Hamidah, di mana beliau itu menerima sebanyak 150 juta rupiah. Ini perhitungannya dapat dari jumlah anggaran yang dikeluarkan, yaitu 2 miliar, yang kemudian dia bayarkan kepada saudari Nyonya Astrid itu sebanyak 1,85 miliar. Berarti sisanya adalah 150 juta rupiah itu beralih kepada saudari Hamidah. Kemudian dana tersebut yang 931 juta itu juga mengalir kepada Nyonya Astrid, di mana dana yang diterima oleh Nyonya Astrid kan 1.850.000. Ini hanya digunakan atau hanya dikeluarkan untuk melakukan pembayaran atas traktor yang dia beli pada tanggal 10 Mei 2011, yaitu sebanyak 1,68 miliar. Maka masih ada sisa uang sebanyak 781.700.000 yang beliau terima begitu. Nah, selain itu, dikarenakan masih terdapat 44 sisa mesin traktor yang belum dikembalikan, maka terdapat nilai sekitar 235.026.000
masih belum diterima oleh masyarakat, sehingga secara total semuanya pemerintah atau negara itu rugi sebesar Rp931.700.000. Itu secara totalnya. Untuk pembagiannya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, itu pertanyaan yang kedua. Nah, sekarang pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga itu terkait dengan siapa saja sih pihak-pihak yang bisa terkait dengan adanya kasus tersebut. Dari hasil pengamatan saya, ini terdapat beberapa pelaku begitu. Yang pertama adalah saudari Hamidah, yaitu pemilik dari CV Bintang Terang atau istri kepala BPKAD. Dikarenakan beliau tidak melaksanakan proyek sebagaimana yang tertuang dalam kontrak yang dibuat oleh kontraktor, yaitu CV Bintang Terang dengan pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan selaku PKK. Yang kedua adalah Nyonya Astrid Prakarsa atau istri dari Insinyur Adi Prakarsa yang merupakan PLT Bupati Ranah Berjaya. Dikarenakan kenapa beliau saya indikasikan sebagai pelaku, karena melalui dirinya lah traktor tangan dengan spesifikasi yang tidak sesuai dengan kontrak yang telah dibuat itu pada akhirnya bisa disalurkan gitu kepada masyarakat melalui dirinya. Kenapa? Karena kan yang melakukan pembelian terhadap 200 traktor dengan bermerek Cameo itu kan dia. Jadi menurut saya beliau ini adalah salah satu pelaku dalam kasus korupsi ini. Kemudian yang ketiga adalah pejabat PPTK-nya. Pihak ini bermasalah atau bersalah karena telah memberikan kuasa atau menyetujui SPPLS yang diajukan oleh kontraktor atau CV Bintang Terang gitu. Yang mana pengajuan tersebut itu tidak dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan dan juga berita acara serah terima hasil pekerjaan. Hal ini juga berlaku juga untuk pelaku yang keempat, yaitu Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan selaku PKA, di mana pihak ini bersalah karena telah membuat dan menandatangani SPMLS atas SPPLS yang diajukan oleh PPK tadi. Nah, meskipun PPK tadi itu tidak disertai dengan berita acara pemeriksaan dan juga berita acara serah terima hasil pekerjaan. Nah, kemudian yang kelima, pelaku yang kelima adalah BPKAD. BPKAD ini bersalah karena BPKAD ini memberikan atau menerbitkan SP2D dengan nilai yang sesuai dengan SPMLS. Meskipun SPMLS tersebut kembali itu tidak disertai dengan berita acara pemeriksaan dan juga berita acara serah terima hasil pekerjaan. Dan yang terakhir adalah PLT Bupati Ranah Berjaya. Kenapa beliau termasuk menurut saya adalah seorang pelakunya? Karena beliau ini bersalah karena tidak menyalurkan seluruh bantuan traktor yang telah direncanakan oleh pemerintah tersebut kepada masyarakat sesuai dengan jumlah yang dianggarkan, di mana di anggarannya itu adalah 200, di kontraknya itu adalah 200, sedangkan yang diterima oleh masyarakat yang disalurkan kepada masyarakat hanya 156 buah traktor saja, sehingga ini tidak sesuai begitu. Selain itu juga tidak seluruh penyerahan bantuan itu dibuatkan berita acara atau dicatat sebagaimana mestinya. Sehingga itulah beberapa pelaku-pelaku yang saya indikasi terkait dengan adanya kasus dari pengadaan barang tersebut. Mungkin itu teman-teman yang dapat saya sampaikan terkait dengan jawaban dari ujian akhir semester yang saya lakukan. Terima kasih saya ucapkan atas segala bentuk atensi yang diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye.